Informasinya, Demokrat sebagai oposisi jangan harap bisa mengajukan capres-cawapresnya sendiri bersama koalisi tentunya. Jahat bukan? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali berjumpa dengan saya di channel Hamzah Gantaran, sahabat sebangsa dan setanah air di mana saja Anda berada. Ada informasi yang cukup menarik di mana tokoh nasional kita, mantan Presiden Republik Indonesia yakni Bapak Susilo Bambang Yudhoyono kemudian menjadi viral atas sebuah statementnya di acara rapat pimpinan nasional Partai Demokrat yang dihadiri oleh para kader-kader Demokrat di seluruh Indonesia. Dalam pidatonya, Bapak SBY kemudian melontarkan sebuah pernyataan-pernyataan yang membuat publik kemudian ikut memberikan berbagai komentar, termasuk para politisi-politisi yang merasa tersinggung dari pernyataan tersebut. Apa yang disampaikan oleh Bapak SBY, di mana beliau mengatakan bahwa saya mendapatkan informasi bahwa pemilu 2024 bisa menjadi tidak jujur dan adil. Sontak pernyataan ini kemudian menimbulkan berbagai pandangan dari para politisi, khususnya Partai Demokrasi Indonesia, karena merasa bahwa yang dimaksud oleh Pak SBY itu adalah rezim hari ini. Mari kita simak seperti apa pernyataan dari Bapak SBY. Ngapa saya harus turun gunung menghadapi pemilihan umum 2024 mendatang? Saya mendengar, mengetahui bahwa ada tanda-tanda pemilu 2024 bisa tidak jujur dan tidak adil. Konon akan diatur dalam pemilihan presiden nanti yang hanya diinginkan oleh mereka dua pasangan capres dan cawapres saja yang dikehendaki oleh mereka. Kader, mengapa saya harus turun gunung menghadapi pemilihan umum 2024 mendatang? Saya mendengar, mengetahui bahwa ada tanda-tanda pemilu 2024 bisa tidak jujur dan tidak adil. Konon akan diatur dalam pemilihan presiden nanti yang hanya diinginkan oleh mereka dua pasangan capres dan cawapres saja yang dikehendaki oleh mereka. Informasinya, Demokrat sebagai oposisi jangan harap bisa mengajukan capres-cawapresnya sendiri bersama koalisi tentunya. Jahat bukan? Menginjak-injak hak rakyat bukan? Pikiran seperti itu batil. Itu bukan hak mereka. Pemilu adalah hak rakyat, hak untuk memilih dan hak untuk dipilih. Yang berdaulat juga rakyat. Dan ingat, selama 10 tahun dulu kita di pemerintahan 2 kali menyelenggarakan
mengadakan pemilu termasuk Pilpres, Demokrat tidak pernah melakukan kebatilan seperti itu. Informasinya, Demokrat sebagai oposisi jangan harap bisa mengajukan capres-cawapresnya sendiri. Bersama koalisi tentunya. Jahat bukan? Menginjak-injak hak rakyat bukan? Pikiran seperti itu batil. Dari pernyataan tersebut, inilah yang kemudian menimbulkan perdebatan sengit di antara para politisi yang ada di barisan Bapak SBY, dalam barisan Demokrat, dan di koalisi sebelah, khususnya Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan. Dan kita melihat bahwa saling serang ini karena adanya sebuah pernyataan dari Pak SBY ini memang terkesan kemudian menyudutkan ya rezim hari ini, karena dia mencurigai bahwa pemilu 2024 bakal ya berlangsung secara tidak jujur ya dan tidak adil. Mereka ya berupaya untuk kemudian membatasi pasangan calon presiden cukup 2 calon saja, dan menurut Pak SBY bahwa ini menginjak-injak hak rakyat, jahat bukan? Seperti itu cetusnya Pak SBY. Nah, inilah yang kemudian membuat Partai Demokrasi Indonesia, khususnya Sekjen PDIP Hasto Kristianto, kemudian memberikan tanggapan yang cukup menohok dengan menyampaikan bahwa seharusnya sebuah musyawarah partai rapat pimpinan nasional memperlihatkan sebuah sikap politik yang santun, bukan hanya membuat berita-berita yang berpotensi pada fitnah kepada kelompok-kelompok lain. Kita berharap semoga ya dinamika politik ini berlangsung dengan sangat demokratis, berlangsung dengan jujur dan adil, karena bagaimanapun juga pada akhirnya rakyatlah yang akan menjadi medan tempur daripada mereka-mereka yang selama ini memperjuangkan, karena bagaimanapun juga nanti rakyatlah yang akan mendapatkan imbas dari sebuah kebijakan-kebijakan ataupun keputusan-keputusan politik yang akan diambil oleh pemerintah. Saya kira demikian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.